Selamat datang, selamat siang teman-teman yang terhormat. Nama saya Ognev Alexei, SEO Ekosistem DJU. Ini adalah webinar pertama pada tahun 2025. Tahun ini telah dimulai dengan cukup aktif baik untuk perusahaan kami maupun untuk pasar internasional proyek IT dan proyek kripto. Dan hari ini kami akan membicarakannya sebagian. Saya akan mencoba mengingat kembali secara singkat bagaimana tahun 2024 berakhir. Itu adalah tahun yang sangat sibuk untuk ekosistem, seproduktif mungkin. Ini adalah salah satu periode waktu paling produktif dalam sejarah kami. Kami telah meningkatkan jumlah proyek. Kami merilis potensi unicorn pertama kami, proyek EVA dan proyek CrossCurve. Proyek ini terdaftar di bursa, memiliki kemitraan yang besar dan traction yang luar biasa. Mari lihat bagaimana hal ini mempengaruhi ekosistem. Kami telah melakukan banyak pekerjaan untuk memperbarui proyek real estate yang ditokenisasi di launchpad kami. Dan bahkan menjelang akhir tahun kami berhasil membuka koleksi aplikasi untuk proyek lain yang sangat menarik, infrastruktur dan sebagian sederhana dalam hal idenya, tetapi juga sekokoh dan seandal mungkin. Saya berbicara sekarang tentang validator blockchain Solana. Dan kami telah menerima banyak sekali minat sejumlah besar aplikasi. Hari ini kami akan mencoba membahas tonggak utama pengembangan. Kami juga dengan senang hati memberikan kesempatan kepada Aidar, kepala proyek Launchpad, dan Alexander I, mitra umum Dana Ventura Web Wise Capital. Mari lihat bagaimana mereka memulai tahun ini juga. Ada banyak sekali perkembangan di sana. Secara umum ini adalah webinar pembuka, meskipun kami seluruh tim telah aktif bekerja hampir sejak minggu pertama tahun ini. Tentu saja, kami memastikan bahwa semua orang beristirahat, tetapi pada saat yang sama tidak ada proses yang terpengaruh. Karena kami menyelesaikan tahun ini dengan sangat ketat. Izinkan saya mengingatkan Anda. Kami mengadakan webinar terakhir dan kami juga merangkum hasil yang positif dan sangat menggembirakan dari ulang tahun ke-5 perusahaan DJU. Kami telah menyelesaikan pengumpulan pembelian kembali dan telah menerima lebih dari 1.700 aplikasi dari mereka yang ingin keluar dari ekosistem. Sekarang saatnya memasuki tahap selanjutnya. Kami sedang menghitung harga individual dan sekitar awal hingga pertengahan Februari akan ada antarmuka di mana setiap orang akan dapat melihat penawaran masing-masing yang akan dihitung berdasarkan banyak parameter. Pada dasarnya sebagian adalah peringkat. Secara umum itu sebenarnya bukan peringkat. Ini semacam model yang mencerminkan semua aktivitas klien dalam ekosistem. Tanggal investasinya, disiplin pembayarannya, dan beberapa aktivitas lainnya juga. Sebenarnya semua orang yang merupakan kontributor aktif dalam hal parameter dan periode investasi tertentu yang misalnya berinvestasi di ekosistem pada tahap awal, mereka pasti akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Kisaran keuntungan ini adalah dari 10% hingga 200%. Kami dengan bangga mengumumkannya. Pada pertengahan Februari, sebuah kursus individu akan ditawarkan, dan Anda akan dapat menyetujui dan hanya melihat dan memahami apakah sangat mudah untuk berpisah dengan portofolio proyek-proyek menjanjikan Anda yang menggabungkan bagian dari ekosistem DJU, atau apakah Anda tidak berniat untuk berpisah dengannya. Kami berharap bahwa dari 1.777 aplikasi ini sejumlah orang menurut saya akan melihatnya dan mengklik tombol tolak. Saya ingatkan Anda untuk berjaga-jaga bahwa kami telah mengumumkan hal ini dalam syarat dan ketentuan sebelumnya. Jika Anda tidak mengkonfirmasi, aplikasi akan dibatalkan. Oleh karena itu, saya meminta perhatian Anda sebanyak mungkin. Ikuti berita buka setidaknya seminggu sekali di kabinet pribadi Anda. Dengan cara ini Anda tidak akan ketinggalan dan akan dapat mengkonfirmasi aplikasi Anda.
Faktanya, ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi ekosistem. Sekali lagi, ini adalah pemicu untuk mengkonfirmasi solvabilitas kami, ide kompetensi strategi bisnis kami. Konfirmasi pembelian kembali yang pada dasarnya dijamin dengan EIVA Go Public, dengan kerja efektif Dana Ventura yang telah melampaui rencananya pada tahun 2024 untuk menarik proyek komersial, sudah ada lebih dari 23 diantaranya dengan validator dan beberapa kesepakatan lain yang sekarang ada dalam portofolio Dana pada tahap penjualan. Kami telah mempertimbangkan sekitar 25 proyek komersial. Faktanya penilaian Dana tersebut berbicara dengan sendirinya. Jika kami berbicara tentang tujuan untuk tahun 2025 yang telah kami tetapkan, ini adalah untuk bekerja dengan bagian hukum, dan ini sebagian besar ditentukan oleh kondisi pasar tempat kami beroperasi. Bundling hukum atau legal menjadi semakin penting. Tahun ini telah terjadi pertumbuhan yang sangat pesat di pasar kripto. Beberapa hari yang lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi dengan token presiden Amerika Serikat, bahkan dengan meme token atau meme coin juga. Sejujurnya, menurut saya, sulit untuk menyebutnya sebagai teknologi. Ini adalah semacam hype atau semacamnya. Secara umum, pasar berubah sangat dramatis, dan parameter hukum menjadi semakin penting dan signifikan. Karena sekarang pasarnya seperti ini, setelah beberapa waktu mungkin akan muncul regulasi yang sangat serius. Dan semua proyek yang tidak memiliki parameter yang sesuai secara bertahap akan meninggalkan pasar ini. Misalnya, bukan dari sudut pandang bahwa seseorang akan menghapusnya, tetapi dari sudut pandang bahwa mereka tidak akan menerima investasi dan tidak akan dapat melakukan aktivitas apapun. Oleh karena itu, kami sekarang bekerja dengan sangat aktif untuk menyelesaikan reorganisasi perusahaan kami. Ini adalah salah satu tujuan kami untuk paruh pertama tahun ini. Kami sedang berupaya untuk mendapatkan berbagai lisensi kripto, lisensi bank di berbagai wilayah, di berbagai negara untuk memiliki akses ke likuiditas tradisional, likuiditas bank. Dan untuk mengisi bank RWA dan marketplace RWA kami semakin banyak. Untuk mewujudkan layanan dalam bentuk pinjaman kripto, hipotek kripto, dan yang lainnya juga. Selain itu, salah satu tujuan untuk tahun 2025 adalah merekrut tim profesional. Karena kami menghadapi tentu saja efisiensi yang tinggi dari tim yang ada dan kekurangan orang pada akhir tahun. Ketika ada banyak proyek, semua orang sibuk, kami harus melakukan banyak hal. Orang-orang bekerja tanpa hari libur dan tentu saja kami kekurangan beberapa kompetensi. Kami harus mencari mereka, kami harus meluangkan waktu untuk ini juga. Dan dengan demikian, tahun 2025 akan menjadi tahun di mana kami akan mengisi tim kami yang sudah profesional dengan lebih banyak lagi. Hal ini berlaku untuk Dana Ventura, bagian teknis, dan proyek tertentu. Sebagai contoh, Launchpad sekarang secara aktif merekrut spesialis. Hari ini Aidar akan membagikan pencapaiannya. Dia juga akan mengingatkan Anda tentang apa yang telah terjadi, apa yang menjadi fokus proyek ini. Dan secara umum, bagian hukum, mengisi tim dan pengembangan yang begitu padat di area-area yang telah kami kembangkan selama beberapa tahun ini. Ini adalah Dana, ini adalah ekosistem RWA, ini adalah ekosistem Launchpad, dan pasti pada kenyataannya ini adalah ekosistem DJU itu sendiri. Dan keputusan untuk melanjutkan penjualan ini pada kenyataannya ditentukan oleh kondisi pasar. Pada akhir tahun sudah jelas bahwa ada kemungkinan kenaikan yang sangat tinggi, di mana kami harus secepat dan seefisien mungkin dan membentuk bantalan pengaman keuangan dan bantalan proyek teknologi dan startup. Ya, semua ini diperlukan untuk memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi di pasar bearish yang tak terelakkan.
Kami mungkin tahu lebih banyak daripada orang lain betapa sulitnya ketika tingkat keamanan sangat minim atau bahkan mencapai batasnya. Meskipun kami berhasil melewati siklus terakhir penurunan pasar kripto dengan bermartabat dan bahkan membuat beberapa investasi dan menarik staff. Dan ini semua berkat model crowdfunding dan crowd investing yang dipilih perusahaan kami pada awal, yang memungkinkan banyak orang untuk melakukan investasi pertama mereka, investasi serius pertama mereka dalam mata uang kripto, yang memungkinkan mereka memahami teknologi baru, dan lain sebagainya. Jelas, keputusan ini tepat secara strategis dan tepat dari sudut pandang bisnis. Karena kami telah melihat betapa efektifnya menjadi penyedia likuiditas utama dana. Dan tujuan yang telah kami tetapkan untuk menjadi penyedia likuiditas utama adalah prioritas bagi kami. Bahkan saya mengingatkan Anda tentang hal ini sekarang. Dan berdasarkan tujuan ini, tim, legal, dan setiap proyek diisi dengan sumber daya. Maka dengan tujuan penyedia likuiditas utama, kami memulai tahun ini. Dan tentu saja akan ada beberapa tujuan dan situasi lainnya. Di suatu tempat kami harus bergerak lebih cepat. Di suatu tempat kami harus mengubah vektor. Hal ini tidak dapat dihindari, ini adalah pasar. Tapi tonggak utama tetap ada. Beberapa tonggak penting yang akan segera terjadi adalah peluncuran produk validator pada akhir tahun. Seperti yang saya katakan, ini adalah salah satu webinar terakhir. Kami akan memastikan bahwa kami akan dapat meluncurkan proyek lain dengan probabilitas tinggi, seperti proyek infrastruktur. Dan pada saat yang sama dari sudut pandang idenya, ini sebagian sederhana. Itulah yang membuatnya sangat solid. Ditambah lagi telah memiliki pengalaman meluncurkan proyek infrastruktur besar seperti EVA Cross Curve yang telah menjalankan miliaran transaksi, yang memiliki mitra teknologi yang besar dan serius, dan yang telah diluncurkan dengan sangat sukses dan terus mendapatkan momentum. Alexander akan berbicara lebih banyak tentang hal itu. Kami telah melangkah ke tahap berikutnya. Ini adalah saat kami sudah bermitra misalnya dengan blockchain besar dan menjanjikan, yang sebagian kami bertaruhkan melalui dana. Dan secara umum sebagai pihak yang memahami sedikit tentang pasar ini. Ini adalah blockchain Solana, sebuah perusahaan Amerika. Sekarang kami melihat bahwa perusahaan blockchain Amerika dengan kedatangan presiden baru, mereka kemungkinan akan memasuki kelompok perusahaan prioritas. Dan dalam hal ini, Solana Foundation adalah salah satu faktor yang tepat, menurut pendapat kami, untuk berkembang. Dan kami yang memiliki pengalaman teknologi meluncurkan proyek ini dalam kemitraan dengan dana. Pada akhir tahun, kami mulai mengumpulkan aplikasi, dan sekarang kami sudah memulai proses menghubungkan validator pertama dan membawanya ke mainnet. Kami memiliki keahlian teknologi dan juga beberapa infrastruktur untuk mendukung semua ini. Yang paling penting adalah membawanya ke periode mainnet. Artinya dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun hingga 18 bulan. Tetapi Alexander akan membicarakan hal ini secara lebih rinci. Ada periode testnet, di mana Anda harus menjadi validator aktif melakukan semua tugas, menunjukkan bahwa Anda mampu melakukannya, karena kami mampu. Dan setelah sekitar 1 tahun, Anda menjadi validator penuh, dan Anda mendapatkan imbalan dari blockchain Solana dalam bentuk token Solana. Baru-baru ini harganya naik hingga hampir $300 Amerika Serikat. Tentu saja mereka bisa menjadi aset yang tidak stabil, namun kami melihat potensi pertumbuhannya mungkin hingga $500, mungkin hingga $1.000. Jadi imbalannya bisa mencapai puluhan ribu dolar. Dan bahkan dengan perkirakan $200 atau $250, kami melihat bahwa pada tahun pertama tahap mainnet, yaitu masuk ke operasi penuh, pendapatan dengan pengurangan biaya bisa mencapai
20.000 atau 30.000 dolar Amerika Serikat, tergantung pada nilai tukar. Jadi, ada banyak orang yang tertarik, tetapi produk ini bukan untuk semua orang. Ambang batas masuk yang tinggi, kebutuhan untuk memiliki sekitar 100 token Solana untuk dimasukkan ke dalam validator Anda sendiri untuk memastikannya berfungsi. Secara umum produk ini bukan untuk semua orang, tetapi kami melihat bahwa kami memiliki pelanggan seperti itu. Kami menyadari bahwa ini adalah produk yang efisien bagi kami. Kami sebagai perusahaan dapat mengalokasikan sebagian dari aset kami untuk memiliki mode kami sendiri dan dalam setahun dapat memperoleh keuntungan darinya membayar dividen, bahkan mungkin dividen yang sangat tinggi, mungkin mengeksploitasinya dengan cara lain. Itulah mengapa kami mengakhiri tahun ini dengan penuh kebanggaan. Bukannya menurun dan bersantai, tetapi bekerja sangat keras kami meluncurkan produk lain. Oleh karena itu, setiap orang yang telah mendaftar atau mereka yang sedang memikirkannya, silakan lakukan. Tetapi harap dalam hal ini adalah produk dengan cek rata-rata yang tinggi. Ini termasuk biaya penyiapan dan memiliki jumlah token Solana yang tepat. Jadi, tidak masuk akal untuk hanya mengeluarkan aplikasi seperti itu. Tetapi jika Anda siap, jika Anda memahami segalanya, dan ada cukup banyak orang seperti itu di komunitas kami, maka selamat datang. Kami menunggu Anda dan berharap menjadi salah satu validator terbesar dalam program ini. Beberapa saat kemudian, Alexander akan membagikan pendapatnya tentang hal ini juga. Bagi kami, bagi DJU sebagai penyedia likuiditas dana, ini adalah salah satu alat yang sudah jelas untuk menghasilkan uang, bukan hanya sebuah proyek. Kami menyadari bahwa kami akan mengumpulkan 100 validator, bahkan mungkin lebih. Dalam waktu 1 tahun, kami akan menghasilkan ratusan ribu dolar dan berbagi keuntungan ini dengan para kopemilik. Jadi ini adalah proses bisnis yang jelas, kompetensi yang kami butuhkan untuk ini sudah jelas. Dan kami sudah meluncurkan node-node ini dan mendorong Anda untuk bergabung. Namun, sekali lagi, sebagai kopemilik saham dalam ekosistem DJU, Anda adalah kopemilik bersama dari semua proyek. Dalam hal ini, Anda menerima pendapatan melalui dividen. Hal lainnya adalah ketika Anda berpartisipasi sendiri. Jadi, apa keindahan, keunikan, dan apa yang sangat saya banggakan dalam ekosistem DJU? Fakta bahwa kami memberi Anda kesempatan untuk berpartisipasi dalam pasar teknologi tinggi tanpa risiko, menjadi kopemilik dengan harga 100-500 dolar Amerika Serikat, dan langsung memasuki proyek tertentu untuk menjadi kopemilik di suatu tempat, misalnya unicorn potensial EIVA. Dan sekarang kami melihat orang sangat bersemangat untuk mendapatkan token mereka yang ada di snapshot, pergi ke portal vesting, mengklaim brankas mereka. Akan segera ada antarmuka di sana di mana Anda dapat mempostingkannya tidak melalui blockchain dan mendapatkan hadiah, berpartisipasi dalam pemungutan suara, tetapi secara sederhana dan bisa melalui situs. Ini akan diluncurkan dalam waktu dekat. Melihat chat, saya melihat bagaimana orang tidak mengerti sesuatu menumpat kepada kami bahwa ini rumit. Dan kemudian selangkah demi selangkah, tim dukungan menjawabnya. Saya menjawabnya dalam chat. Dan kemudian pada iterasi ketiga, pada iterasi keempat, orang tersebut berhasil melakukan semuanya sampai akhir untuk mendapatkan kepuasan bahwa mereka telah menemukan jawabannya. Ini benar-benar tidak terlalu sederhana. Kami juga menemukan orang yang membeli banyak dompet ledger, sesuatu yang lain. Ya, itu aman. Tapi itu sangat sulit pada awalnya dan itu semua membuat marah dan stres. Tapi Anda tetap melakukannya. Saya bertepuk tangan secara mental dengan senang hati. Mereka adalah orang dewasa dan bahkan orang yang lebih tua. Dan merupakan kebanggaan bagi kami untuk dapat memberi Anda kesempatan untuk berpartisipasi bersama kami dalam semua ini.
Kami memenuhi peran sosial kami mempopulerkan dan sekarang mereka yang telah menempelkan atau mengklaim berangkas dan mereka yang berpartisipasi dalam program ini di mana ada keuntungan besar. Anda dapat farming EIVA, menempatkan aset Anda di pool yang berbeda, mendapatkan keuntungan 3 digit sama mungkin. Ini adalah hal yang sangat hebat dan ini adalah tujuan bersama yang telah kami lakukan dengan seluruh ekosistem, yaitu mendukung EIVA sejak masa awal pada periode sangat sulit dan mendukungnya sekarang juga. Ngomong-ngomong, masuk akal untuk mengatakan bahwa akan ada pemungutan suara sampai suatu saat nanti. Saya tidak ingat persisnya sekarang. Beberapa hari yang lalu saat Anda menonton webinar, ada postingan yang muncul di mana kami meminta Anda untuk memberikan suara di situs web untuk proyek EIVA. Itu adalah di acara startup besar di saluran Amerika Serikat. EIVA adalah satu-satunya proyek blockchain di sana, tetapi pada dasarnya bersaing dengan proyek-proyek lain yang serupa, dengan SpaceX misalnya. Jadi, kunjungi situs webnya, berikan suara, dukunglah. Jika Anda bisa, kirimkan komentar untuk mendukung EIVA. Ini semua sangat keren untuk mempopulerkan ini. Pasar Amerika Serikat untuk proyek kripto adalah nomor 1 saat ini, sementara bull run atau pasar bullish yang sangat dinanti-nantikan sedang berlangsung. Dan kami melihat kisah-kisah luar biasa ini dengan token Trump dan semuanya. Jadi, dukunglah EIVA, berikan suara Anda. Saya pikir kami akan menambahkan tautan ke pemungutan suara ini di suatu tempat dan mungkin beberapa video tentang acara ini. Sekali lagi, kami mengirimkan dukungan yang sangat besar kepada tim EIVA, Boris, Piotr, karena orang-orang ini bekerja tanpa libur. Mereka menciptakan sejarah DeFi dan mata uang kripto secara umum. Saran saya adalah untuk terus maju. Saya tidak menyangka diri saya akan banyak berbicara di bagian ini, karena kami masih memiliki penampilan dari Aidar dan Alexander. Jadi, salah satu tujuan kami adalah mengembangkan ekosistem Launchpad. Pada akhir tahun, kata agen kecerdasan buatan atau AI terdengar oleh banyak orang. Dan kami melihat sendiri bahwa ini adalah konfirmasi dari teori, setidaknya Gemma, dan paling tidak prekursor dari salinan digital seseorang ketika beberapa program yang disebut agen AI melakukan tindakan independen tertentu. Tentu saja ini bukan kepribadian yang utuh, tetapi masih merupakan gema dari salinan digital kepribadian seseorang itu. Kami sebagai ekosistem DJU sedang mempelajari hal ini, mengeksplorasinya lebih jauh. Ini bukan hal yang menakjubkan bagi kami, karena kami telah menuju agen semacam itu sejak lama, mempelajarinya sejak tahun 2020. Dan sekarang raksasa teknologi mulai membuat dan menerapkannya juga. Dan kami melihat mereka agen AI seperti itu mulai bermunculan. Launchpad telah menerapkan agen AI. Mari kita beri kesempatan kepada Aidar dan dengarkan rencana, pencapaian, dan tujuannya sendiri untuk tahun ini. Selamat siang semuanya, ini Aidar. Saya berharap suasana hati Anda sedang baik. Dan seperti kami, Anda telah memasuki ritme kerja pada tahun 2025 yang indah ini, setelah semua liburan yang ada. Saya ingin berbagi dengan Anda sekarang ringkasan singkat tahun lalu. Juga saya ingin memberitahu Anda apa fokus utama kami saat ini, apa yang kami lakukan, dan juga memberi Anda sedikit gambaran tentang rencana kami untuk beberapa bulan ke depan. Mari kita mulai dengan hasil tahun lalu. Pertama, kami meluncurkan tahun lalu. Itu adalah tahun yang luar biasa bagi kami. Kedua, kami melakukan 5 sale di Launchpad kami. Ketiga, kami berhasil mengubah model bisnis Launchpad kami dan menemukan model di mana semua orang menghasilkan uang. Kami juga meningkatkan valuasi menjadi $2,5 juta Amerika Serikat, yang mana hal ini sangat menggembirakan. Secara keseluruhan, kami tumbuh menjadi sekitar 700.000 anggota audiens aktif di semua jaringan sosial kami.
Berbicara secara terpisah tentang dompet, ada lebih dari 30.000 pengguna aktif dompet kami. Sudah ada lebih dari 4 jaringan IBM di dalam dompet, ditambah jaringan Bitcoin kelima. Kami meluncurkan game kapitalis tahun lalu yang memungkinkan kami untuk menerima pengguna baru. Kami juga menjalankan drop yang kami janjikan untuk komunitas kami. Kami memberikannya menjelang akhir tahun dan pada dasarnya kami mendapatkan umpan balik yang sangat baik sehingga kami ingin terus memberikan kesempatan kepada komunitas kami untuk mendapatkan penghasilan dari kegiatan semacam ini. Jika kami berbicara tentang fokus utama kami saat ini, saya pikir saya akan mulai dengan mengatakan bahwa hari ini kami meluncurkan fungsionalitas yang memungkinkan semua orang untuk membeli mata uang kripto secara langsung di dalam dompet melalui Visa dan Mastercard melalui kartu bank Anda. Ini akan memudahkan pengguna baru untuk masuk dan membuat proses partisipasi menjadi lebih nyaman. Dengan kata lain, Anda bisa membeli dengan lancar menggunakan fiat. Semua negara bisa. Kami sekarang sedang menyelesaikan fungsionalitas secara keseluruhan. Kami memiliki pembaruan baru dari dompet itu sendiri. Antarmuka juga akan berubah. Pengalaman pengguna akan menjadi lebih sederhana dan intuitif. Kami akan memiliki elemen baru di dalam dompet kami, yaitu Quest. Ini adalah sesuatu yang sedang kami kerjakan secara aktif sekarang. Ini akan memungkinkan Anda untuk melakukan tindakan on-chain aktif di dalam dompet dan mendapatkan berbagai hadiah untuk itu. Secara paralel, kami berbicara tentang blockchain dan proyek. Kami memiliki banyak proyek di corong kami yang berpotensi masuk ke launchpad kami. Kami terus aktif bernegosiasi dan mencari kesepakatan yang berpotensi menguntungkan bagi komunitas kami. Kami juga berbicara dengan berbagai blockchain muda dan mudah untuk mulai bermitra dengan mereka, karena kami dapat memberi mereka audiens yang aktif, di mana kami dapat memperoleh imbalan yang berbeda dari mereka, yaitu intensif untuk audiens kami. Kami juga secara aktif bekerja untuk menuju agen kecerdasan buatan atau AI. Artinya kapitalis kami akan berubah menjadi agen AI sungguhan yang akan dapat memberikan visi menjelaskan cara menyelesaikan permainan, cara mendapatkan lebih banyak uang di sana dan menjawab pertanyaan-pertanyaan paling populer. Dan secara bertahap kami tentu saja akan menyelesaikannya. Mari lanjutkan dengan lancar ke tamasya kecil tentang rencana langsung kami. Ini adalah kerangka proyek kami, sebut saja laboratorium. Kami sedang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan agen AI. Kami sedang menuju meluncurkan agen AI kami sendiri dan benar-benar melihat ke arah pengembangan platform. Jika kami melihat adanya kebutuhan, permintaan, dan modelnya efektif, maka kami akan membuat komunitas kami senang dengan model baru dalam waktu dekat. Itulah sedikit penjelasan tentang apa yang kami lakukan dari rencana utama, tentu saja untuk terus menyenangkan komunitas kami dengan antarmuka yang lebih ramah pengguna. Kami juga berencana untuk meningkatkan basis pengguna aktif dompet kami, dan karenanya bagi mereka untuk membuat berbagai hadiah dan peluang untuk mendapatkan penghasilan seperti launchpad dan peluang lainnya. Sebagai penutup, terima kasih telah menyimak. Saya ingin sekali mendengar pertanyaan, ide, atau komentar Anda. Anda tahu jaringan sosial kami dan mudah-mudahan kita akan berhubungan lagi sebentar lagi. Dan saya akan memberitahu Anda apa saja yang baru dari kami. Saya ucapkan selamat tahun baru dan sampai jumpa kepada semuanya. Terima kasih banyak. Kami berterima kasih kepada Aidar atas kerjanya, atas pendekatannya yang efisien dan mengikuti tren. Dan kami mungkin akan segera melihat bahwa ini bukan hanya mengikuti, tetapi sudah meramalkan. Karena hasil kerja tim dan proyek-proyek yang sudah diluncurkan di Launchpad itu dan yang akan diluncurkan, serta infrastrukturnya menjadi semakin tepat. Pasti ini adalah hal yang sudah sangat hebat. Model bisnis Launchpad sebagai sebuah ekosistem merupakan kombinasi 3 arah yang saling menguntungkan, baik untuk ekosistem Launchpad, untuk proyek-proyek yang masuk dan didanai, dan untuk para pengguna yang berpartisipasi
partisipasi dalam putaran awal ini, mendapatkan misalnya hadiah, di suatu tempat berpromosi, di suatu tempat berpartisipasi di dalamnya sebagai investor awal, dan lain sebagainya. Baru-baru ini saya melihat sebuah artikel di suatu tempat bahwa ide seperti itu, baik crowdfunding maupun pendanaan semacam itu untuk mata uang kripto dan blockchain adalah salah satu area prioritas. Hal ini membuat saya sangat senang karena kami telah bekerja secara efektif di pasar ini selama 5 tahun. Saya pikir tahun ini kami akan dapat mengejutkan Anda dengan pendekatan proyek dan pencapaian kami yang baru. Dan sekarang mari beri kesempatan kepada Alexander, karena siapa yang lebih baik darinya untuk mengetahui nuansa dan tren pasar ini. Dan secara umum sebelum webinar, kami mengumpulkan pertanyaan. Jumlahnya tidak terlalu banyak. Kami mendorong berpartisipasi yang lebih aktif dalam hal ini, karena saya membaca pertanyaan Anda dan saya sedang mempersiapkannya. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan cara mengelola token EIVA dan Alexander akan membagikannya. Ada juga pertanyaan tentang pembelian kembali. Secara umum, pada awal webinar saya sudah mulai mengungkapkan topik ini. Jadi, kami tunggu saja tahap selanjutnya. Dan tahap selanjutnya adalah kursus atau nilai tukar individu, menyetujui pembelian kembali dan kemudian pembelian kembali itu sendiri. Oleh karena itu, mari beri kesempatan kepada Alexander dan dengarkan pendapatnya tentang pasar, tentang EIVA, dan bagaimana proyek ini memiliki dampak yang fenomenal terhadap dana, ekosistem, dan pasar secara keseluruhan. Dan kami juga akan belajar tentang proyek validator, dan dalam hal ini pendapat Alexander sangat penting. Karena ini adalah proyek yang kami terima melalui dana tersebut. Dan juga kami merealisasikan proyek ini berkat fakta bahwa Alexander berhubungan dekat dengan Solana dan blockchain lainnya. Jadi, mari lewati saja. Selamat siang, kolega, investor dan mitra yang terhormat. Saya senang menyambut semua orang pada tahun yang baru. Saya harap semua orang sudah beristirahat, semua orang dalam mode kerja. Tentu saja, saya akan memberitahu Anda secara singkat bagaimana kami melihat situasi setelah listing EIVA, sudah hampir sebulan. Saya juga akan berbicara tentang produk Solana Validator. Saya akan berbagi lebih banyak pemikiran tentang kegilaan yang terjadi di pasar kripto dengan peluncuran Trump, meme koin Melania, istri Trump, dan seterusnya. Mari lanjutkan secara berurutan. Mari mulai dengan EIVA. Kami melihat banyak permintaan informasi tentang apa yang harus dilakukan, cara mengunci token, cara mengelolanya, menghasilkan uang darinya, dan sebagainya. Seperti yang telah kami katakan dan sampaikan, akan ada informasi, instruksi, dan webinar. Akan ada berbagai strategi yang dapat dipilih oleh setiap orang untuk diri mereka sendiri. Karena Anda dapat misalnya mengunci token untuk jangka waktu yang lebih lama dan yang lebih pendek. Sebagai contoh, Mikhail Yegorov, pendiri Curve, hari ini telah menjaminkan semua tokennya selama 4 tahun, yang pada kenyataannya membuat seluruh pasar senang. Tetapi strategi setiap orang mungkin berbeda dan akan dijelaskan secara umum. Tetapi untuk saat ini tidak ada fungsionalitas bagi mereka yang dapat melakukan sesuatu melalui smart contract, tetapi melalui antarmuka yang ramah pengguna yang dapat diakses oleh kebanyakan orang. EIVA berencana untuk merilisnya dalam waktu dekat. Setelah fungsi ini dirilis, akan ada semua instruksi, jawaban, rekomendasi, deskripsi strategi yang mungkin, dan sebagainya. Inilah yang menjadi perhatian EIVA. Kami menilai kinerja EIVA cukup positif. Seperti yang kami katakan, kami siap untuk semua skenario. Selain itu, setelah listing EIVA, investor sendiri mulai berdatangan yang ingin membeli token di market OTC, yaitu tidak di bursa tetapi misalnya dengan lock, token yang dikunci di pasar OTC itu.
Komunitas besar yang menyediakan likuiditas juga telah berinvestasi banyak kemitraan yang sedang dipersiapkan di EIVA meskipun ada banyak pekerjaan yang dilakukan pada akhir tahun lalu, tim sangat lelah. Jadi banyak orang yang berlibur pada bulan Januari. Namun tetap saja meskipun demikian blockchain baru telah berhubung dan sekarang pekerjaan sudah kembali ke kapasitas penuh. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan karena izinkan saya mengingatkan Anda, ada hibah sebesar $500.000 Amerika Serikat dari Tone Foundation. Oleh karena itu, Tone akan segera ditambahkan. Ada rencana untuk menambahkan Tron, Solana, dan sebagainya. Dan selain itu, menambah berbagai agregator listing cross-chain. Secara umum, EIVA sekarang telah meluncurkan 10-15% dari fungsionalitas yang direncanakan. Jadi masih banyak lagi yang akan datang. Lebih jauh, lebih menarik. Dan jelas, ini sudah menjadi proyek yang terlihat di pasar global. Jadi kami terus mendukungnya semaksimal mungkin dan percaya pada pengembangan lebih lanjut dari produk ini. Tentu saja kami memahami apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan, di dalam tim. Mari kita tunggu hingga EIVA merilis fungsionalitas yang diperlukan dan kemudian kami akan memiliki lebih banyak informasi. Selanjutnya, peluncuran EIVA tentu saja berbicara tentang kebenaran dan kesehatan ide dan kemandirian tim. Sekarang kami meluncurkan produk lain bisa dikatakan dalam kemitraan. Baru kemarin saya berkorespondensi dengan Matt, yaitu Matt Sorg, yang merupakan wakil presiden Solana Foundation. Sebenarnya mereka dan saya menjadi juri di sebuah bootcamp di mana para startup berkompetisi. Dan kami meluncurkan validator Solana. Kami juga memiliki beberapa tes dan kami benar-benar menuju semua kesulitan yang muncul di sana. Ini juga tidak sesederhana itu. Ada nuansa tersendiri. Namun selama ini kami telah menerima lebih dari 700 aplikasi. Saya pikir beberapa di antaranya sejujurnya tidak relevan karena orang belum sepenuhnya pasar. Tetapi sekarang ada bot tambahan yang mengajukan pertanyaan klarifikasi. Artinya penting bagi kami untuk memastikan bahwa orang memahami risikonya, memahami kondisi, memahami bahwa mereka akan membutuhkan Solana, yaitu token Solana Sol. Aplikasi telah disaring, jumlahnya lebih sedikit tetapi masih puluhan. Meskipun belum semua orang menggunakan bot. Dan pada bulan Januari kami akan mulai menempatkan validator bagi mereka yang menginginkannya. Saya pikir kami akan membatasi maksimum hingga 500. Itu akan jelas dari komunikasi dengan Matt. Jadi, beberapa banyak validator yang ingin dimiliki Solana secara total dan kapan. Saat itu ada 25 validator per minggu di mainnet, sekitar 100 per bulan, dan antrean bergerak tergantung pada hal itu. Jadi, jika saya memiliki satu validator di urutan ke 1.800 dalam antrean secara kasar, seperti akan memakan waktu 18 bulan. Tetapi antrean mungkin akan bergerak lebih cepat dari itu, ditambah lagi dengan adanya perbedaan. Kami berbicara tentang bagaimana kami bisa mempercepat antrean itu, dan Anda bisa mempercepat antrean dengan berpartisipasi aktif dalam ekosistem Solana. Dan ekosistem Solana Foundation secara alami menarik bagi kami. Ini adalah mitra strategis yang serius. Jadi produk validatornya mungkin akan sedikit berbeda. Ini adalah infrastruktur tetapi dengan cara yang berbeda. Artinya kami telah meluncurkan token kami sendiri tetapi kami membantu ekosistem Solana Foundation untuk mengamankan jaringan. Dan jika kami memiliki komunitas validator yang cukup besar, saya pikir ini bukan hal yang buruk untuk dinegosiasikan dengan Solana Foundation. Selain itu, jika Anda mengikuti pasar kripto, baru-baru ini Presiden Trump telah meluncurkan meme coin yang telah menarik hampir semua likuiditas dari pasar dari semua altcoin. Tidak hanya Bitcoin yang naik, tetapi juga beberapa token Amerika Serikat, dan meme coin Trump dan meme coin Melania juga. Tentu saja tidak ada yang menduga hal ini. Semua orang berharap bahwa selama pelantikan Trump akan berbicara tentang Bitcoin, penciptaan cadangan nasional dalam Bitcoin dan token perusahaan-perusahaan Amerika, termasuk Solana Foundation, Chainlink, dan lainnya juga.
Tentu saja ini adalah sinyal besar bagi seluruh pasar kripto, tetapi juga mungkin bagi sebagian orang yang berpikir bahwa mata uang kripto tidak akan bertahan lama. Tetapi saya percaya bahwa ketika presiden negara terkaya di dunia meluncurkan meme-coinnya sendiri dan menyatakan bahwa perlu untuk menciptakan cadangan atau menyatakan mata uang kripto sebagai prioritas nasional untuk Amerika Serikat, ini menunjukkan bahwa pasar itu sendiri pasti tidak akan hilang dan akan berkembang terus. Dan jika ada yang sedang menyusun portofolio mereka, lihatlah lebih dekat pada token perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Solana adalah salah satunya. Saya pikir Solana akan berhasil dalam jangka panjang. Itulah mengapa produk validator sedang berkembang juga. Dan infrastruktur sedang dipersiapkan untuk mendukung ratusan validator yang akan muncul. Beberapa di antaranya sudah bekerja. Pada bulan Januari, kami akan mulai menghubungkan untuk klien eksternal juga. Saya ingatkan Anda bahwa semakin cepat validator naik, semakin kecil antriannya. Itulah pikiran-pikiran saya sendiri. Saya pikir kami akan mengadakan webinar dalam waktu dekat untuk membicarakan strategi dana untuk tahun 2025 dan untuk membahas hasil tahun 2024. Meskipun kami telah merangkum hasilnya, tetapi saya pikir kami akan meninjaunya kembali. Dan ada sebuah ide, kami sudah menerima permintaan. Dana ini memiliki komunitas tertutup untuk investor besar dan beberapa analisis mungkin muncul di sana. Beritahu kami jika Anda tertarik agar dana ini membagikan pemikirannya kepada khalayak umum yang lebih terbuka. Jelas tidak ada waktu untuk melakukan hal ini sekarang, tetapi kami akan memikirkannya. Mungkin jika ada yang tertarik, kami bisa melakukannya juga. Dan apakah produk semacam itu masih menarik bagi mereka yang tidak ingin mengikuti pasar sepanjang waktu? Secara kasarnya, portofolio eksperimental yang direkrut oleh Dana ini bukan bagian dari strategi intinya, tetapi dengan aset liquid yang ada, yaitu token yang sudah diperdagangkan. Bukan jenis usaha di mana dana tersebut berinvestasi pada tahap awalnya. Tetapi ada misalnya beberapa proyek menarik yang menjanjikan atau beberapa informasi yang berdasarkannya kami dapat menasumsikan bahwa token ini atau itu akan berkembang. Informasi tentang kemitraan atau fungsionalitas baru atau bergabungnya para pemberi pengaruh besar atau influencer besar. Apakah produk eksperimental seperti itu akan menarik ketika misalnya setiap bulan beberapa token dibeli ke dalam portofolio cukup transparan terbuka untuk investor di dalamnya? Ini hanyalah seperangkat pemikiran karena permintaan seperti itu sudah masuk. Kami tidak berencana untuk melakukan ini, tetapi jika ada permintaan melahirkan penawaran. Saya pikir ini saja dari saya. Saya berharap semua orang mendapatkan tahun ini yang luar biasa. Jika Anda tidak berada di pasar kripto, lihatlah media sosial X di halaman resmi Donald Trump, di mana Trump meluncurkan meme-coinnya sendiri. X mencapai posisi ke-17 dalam mata uang kripto teratas di dunia dalam waktu 24 jam saja. Hal ini tentu saja gila, tetapi hal-hal seperti ini dalam mata uang kripto sekarang dimungkinkan. Dan kami berharap tahun ini akan menjadi tahun yang positif untuk pasar mata uang kripto. Ya, semoga selalu sehat dan sukses. Itu saja dari saya hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Alexander. Biasanya pertama saya harus mengikuti apa yang dia katakan, dan kedua saya harus mengatakan bahwa jika Anda mendengar kata yang tidak dikenal dari orang ini, pastikan Anda mencari di Google dan membaca artinya. Dan pada saat itu juga Anda akan menjadi beberapa kali lebih efektif. Karena informasi yang dimiliki Alexander, yang dia ucapkan, informasi yang
dia siarkan, yan kami gunakan untuk membuat keputusan strategis ini atau itu berasal dari sumber yang paling mutakhir di seluruh dunia. Hal positif lainnya adalah Anda berada di sini, mendengar informasi ini dan dapat mengubah sesuatu dalam kehidupan Anda. Berpikir untuk mengumpulkan 100 token Solana, mengumpulkan validator, menjadi salah satu kopemilik ekosistem DJU. Atau misalnya memanfaatkan DJU Wells, program deposito, dan produk lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, kami memiliki penawaran untuk setiap orang, tidak peduli di tahap mana dia berada di jalur modal ventura atau investasi. Dan ini memungkinkan kami untuk menciptakan produk teknologi keren bertaraf internasional dan solusi bisnis yang menghasilkan uang sejak tahun pertama keberadaan proyek dan menambahkan semua ini dalam 5 tahun dan kami sudah berada pada tahun ke-6. Dan juga untuk menciptakan komunitas yang berkomitmen sangat serius, yang bersama kami melewati lonjakan pasar kripto pada tahun 2020-2021 dan kejatuhan yang berkepanjangan, dan sekarang komunitas menuai manfaat dari kerjasama yang erat ini. Ini pasti sangat menarik. Ini memotivasi, ini hal yang menambah energi untuk maju terus. Itulah tujuan dari webinar ini. Sekali lagi, saya mendorong Anda untuk melihat semua aktivitas kami yang telah diluncurkan, berpartisipasi di suatu tempat, melihat lebih dekat di suatu tempat, dan mengikuti dengan cermat di suatu tempat. Saya mungkin tidak akan memberi Anda angka pastinya sekarang, tetapi dalam ekosistem DJU kami, sekitar 80% pengguna kami telah menerima snapshot dari proyek EIVA, dan hal ini pasti luar biasa dan sangat-sangat menyenangkan. Masuk, letakkan dompet, kirimkan alamat Anda yang akan ditambahkan ke whitelist. Setelah kami mentransfer dompet-dompet ini pada akhir Januari, setelah beberapa hari dompet ini akan muncul di whitelist, Anda akan dapat mengklaim brankas vesting Anda dan memegang dengan tangan Anda apa yang telah diberikan oleh ekosistem DJU kepada Anda untuk kontribusi yang telah Anda berikan. Dan hitunglah berapa biayanya dan berapa banyak yang Anda akan dapatkan. Seperti yang dikatakan Alexander, akan segera ada instruksi, strategi, dan rekomendasi juga. Tentunya semuanya akan diperbarui. Jadi perhatikan dan maksimalkan keuntungan Anda, jangan lewatkan momen-momen ini. Mereka benar-benar formatif dan sangat-sangat menguntungkan. Jika Anda hanya melihat angka-angka telanjang, EIVA naik hingga 25 sen, sangat fluktuatif seiring dengan pasar. Itu adalah upaya tim yang sangat cerdas. Dan mari ambil 25 sen ini. Jelas itu bukan batas atas sama sekali. Itu adalah penilaian yang sangat minim. Bersama dengan pasar dan dengan peluncuran kehalusan teknologi berikutnya, token akan tumbuh dalam jangka panjang. Karena modelnya dilakukan dengan cara ini. Model ini sangat terkalibrasi. Itu adalah jumlah yang Anda dapatkan dari beberapa snapshot dan relatif terhadap misalnya beberapa kontribusi untuk ekosistem DJU. Maksud saya katakan di webinar bahwa sebelum listing kami memperkirakan bahwa kami memberikan sekitar 2 juta bonus hanya dalam bentuk token dan berbagai saham. Dan ini dengan harga saya pikir 6 sen saja. Kami menghitungnya secara berlebihan. Dan ini adalah plafon terakhir yang tersedia sebelum listing EIVA terjadi. Sekarang hitunglah dengan 25 sen. Berapa harganya? Secara umum menghitung adalah kegiatan yang menyenangkan. Tetapi tentu saja di suatu tempat ada periode fasting dan tabbing atau cliff dan seterusnya.
Itulah mengapa Anda harus mengambil berangkas Anda, jangan lewatkan postingan ketika kami akan menulis instruksi dan menulis tentang fakta bahwa ada peluang untuk menempatkan berangkas Anda di antarmuka yang biasa ini. Lakukan dan dapatkan lebih banyak hadiah, pengalaman, pengembangan, dan yang lainnya juga. Alexander mengatakan bahwa hal ini sudah memungkinkan untuk dilakukan, tetapi tidak tersedia untuk semua orang karena Anda harus melakukannya melalui kontrak smart. Setelah semuanya ditambahkan, jalan akan terbuka untuk semua orang. Bagi mereka yang tidak menyukai kerumitan seperti memposting melalui kontrak smart, ini telah tersedia untuk sementara waktu sekarang. Jadi, terima kasih atas webinar ini. Senang sekali bisa menceritakan semuanya, berbagi semuanya, menjawab atas pertanyaan Anda. Saya tidak menyuarakannya secara langsung, tetapi dalam pidato saya, Alexander dan Aidar, Anda pasti akan menemukan semua jawabannya. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, silakan tulisnya. Pada saat siaran, kami berada di ruang chat di Telegram dan di YouTube. Kami akan dengan senang hati menjawab semuanya. Terima kasih banyak atas pertemuan ini. Sampai jumpa lagi.